Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok 9 akan menjelaskan tentang audit sektor publik. Anggota kami adalah yang pertama Ramadhani Adi Kusuma, NPM 141, Fitri Desnantara Manda, NPM 142, dan kemudian Geza Insan M, NPM 175. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian audit sektor publik. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai sesuatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit sektor publik sendiri adalah kegiatan yang ditujukan kepada entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia sendiri sering disebut sebagai audit keuangan negara. Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya adalah karakter audit sektor publik. Perbedaan antara audit sektor swasta dan audit sektor publik terletak pada objek, pelaksanaan, standar yang digunakan, dan kepatuhan terhadap peraturan, dan perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalamnya. Pelaksanaan dalam audit sektor publik adalah lembaga audit pemerintahan dan KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah atau yang disebut BPK. Kemudian jika audit sektor privat, pelaksanaannya adalah kantor akuntan publik atau KAP. Yang kedua yaitu objek. Pada audit sektor publik, entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai peraturan undang-undang. Kemudian jika audit sektor privat, objeknya adalah perusahaan atau entitas swasta. Yang ketiga, terdapat standar. Pada audit sektor publik, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN dikeluarkan oleh BPK, sedangkan pada audit sektor privat, standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Dan yang terakhir yang keempat adalah kepatuhan terhadap undang-undang. Pada audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan undang-undang. Sedangkan dalam audit sektor privat tidak terlalu dominan dalam audit. Selanjutnya adalah tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik sendiri dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karena itu, lembaga sektor publik sendiri adalah lembaga masyarakat, yang artinya lembaga sektor publik adalah milik dan bekerja untuk masyarakat. Organisasi sektor publik dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, organisasi sektor publik dituntut untuk bersifat transparan terhadap pengelolaan sumber daya publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan audit pada sektor publik. Selanjutnya, jenis-jenis audit sektor publik. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu yang pertama, audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati.
Selanjutnya, standar audit sektor publik. Dalam melaksanakan suatu audit, diperlukan standar yang akan digunakan untuk menilai mutu pekerjaan audit yang dilakukan. Standar tersebut memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia, 20 standar audit pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 3. Yang pertama, standar umum, meliputi pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksaan dan pemeriksa harus dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi ekstern organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Yang kedua, standar pelaksanaan audit kinerja meliputi pekerjaan harus direncanakan secara memadai, staf harus disupervisi dengan baik, bukti yang cukup kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja meliputi pemeriksaan harus membuat laporan harus pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksa, tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksa. Hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan, laporan informasi rahasia apabila ada. Selanjutnya, perbedaan pengawasan dan pemeriksaan. Secara konsepsional, pelaksanaan pemeriksaan APBN atau APBD pada sangat berbeda dari aspek pengawasan. Istilah pemeriksaan atau auditing adalah sebuah istilah teknis profesional. Oleh karena itu, secara teknis profesional, pemeriksaan APBN atau APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki wewenang dan keahlian untuk melakukan audit. Sedangkan berbagai cara yang dilakukan oleh pihak-pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan APBN atau APBD harus dilihat semata-mata sebagai bagian dari proses pengawasan. Secara operasional, antara pengawasan dan pemeriksaan memang sulit dipisahkan. Selanjutnya, auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah. Yang pertama, auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Dan yang kedua, auditor internal pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen atau LPND, dan Badan Pengawasan Daerah. Auditor internal merupakan auditor eksternal memainkan peran masing-masing yang penting dalam tata kelola suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai proses audit di pemerintah. Proses auditing pada organisasi sektor publik memiliki beberapa konsep dasar. Konsepsi auditing merupakan hal yang harus dilakukan saat melaksanakan proses audit. Konsepsi auditing yang dimaksud adalah pembuktian, memeriksa dengan hati-hati, penyajian yang wajar, bebas, mampu bertindak jujur dan objektif, dan yang terakhir, berbuat sesuai kode etik. Proses audit ke pemerintah yang pertama yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Proses perencanaan audit pada umumnya meliputi tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, pemahaman atas sistem akuntansi. Pemahaman atas sistem akuntansi ini sangatlah penting karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja, tetapi juga laporan keuangan lainnya yang berupa neraca,
surplus atau defisit, dan arus kas. Jadi seorang auditor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Yang kedua yaitu penentuan tujuan dan lingkup audit. Penentuan tujuan ini sangat tergantung pada mandat dari lembaga audit yang bersangkutan. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal pada umumnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan atas laporan keuangan entitas. Sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pengawas bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu penilaian risiko. Kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai tes yang mengandung risiko kesalahan. Maka, penilaian risiko pengendalian, risiko bawaan, dan risiko deteksi perlu dilakukan sehingga kesimpulan dan opini yang diberikan oleh auditor memiliki jaminan yang memadai. Yang keempat yaitu penyusunan rencana audit. Suatu rencana audit perlu disusun. Rencana audit pada umumnya berisi uraian mengenai area yang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Dan yang terakhir yaitu penyusunan program audit. Seorang auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang di dalam program audit. Suatu program audit akan berisi tujuan audit untuk tiap area, prosedur audit yang akan dilakukan, sumber-sumber bukti audit, dan deskripsi mengenai kesalahan atau error. Yang kedua yaitu pelaksanaan audit. Pekerjaan audit adalah pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian dengan prosedur analitik, pengujian substantif, dan yang kedua yaitu pengujian yang berstandar pada pengendalian internal. Hasil dari pengujian yang dilakukan terhadap bukti transaksi tersebut adalah kertas kerja. Kertas kerja kemudian digunakan oleh seorang auditor untuk melakukan analisis sistem pengendalian. Selanjutnya adalah pelaporan hasil pelaksanaan audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit. Ada beberapa tipe pelaporan audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit tahunan, laporan audit triwulan, laporan kemajuan kinerja bulanan, laporan survei pendahuluan, dan yang terakhir, laporan audit interim. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil audit. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga pemeriksaan independen lainnya disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan. Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Tujuan tindak lanjut ini untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi seorang auditor sudah diimplementasikan. Selanjutnya yaitu pelaporan hasil audit. Menurut Mulyadi yang dikutip oleh Wahyudi tahun 2016, laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan hasil audit. Berdasarkan sifatnya, laporan hasil audit terdiri atas laporan final dan laporan interim. Laporan final yaitu laporan yang dibuat dan dikomunikasikan setelah aktivitas audit diselesaikan. Dan laporan interim yaitu laporan yang dibuat dan dikomunikasikan segera untuk ditindaklanjuti oleh manajemen, sementara aktivitas audit masih berjalan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.